Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah rabbi sholli sodri wa yassirli amri wahlul mutatam bilisandi yasqahu qawli amma badu. Para sahabat sekalian, dimanapun Anda berada, hari ini tepatnya hari yang sangat mulia, hari Jumat. Di hari ini juga alhamdulillah diberikan kesehatan, nikmat sehat, nikmat umur panjang, bisa merasakan indahnya dunia, bisa merasakan jernihnya mata, merasakan penciuman yang lebih tajam dan sebagainya. Dan alhamdulillah kita masih diberi kebugaran untuk jasmaniahnya dan rohaniyahnya. Para sahabat sekalian, dimanapun Anda berada, di sini saya akan sedikit mengutip. Mungkin sudah terbiasa, kita sudah sering melakukan dan mungkin sudah menjalankan juga, tapi sama-sama kita mengingatkan sedikit. Saya ada materi tips untuk menjalankan sholat 5 waktu, ya. Sering kita kerjakan di saat pas lagi sholat. Kita melakukan setiap hari 5 waktu, subuh, duhur, asar, maghrib, isya. Kita sering melakukan hal-hal yang memang sudah tertanam atau terpatri di dalam tubuh kita. Karena apa, para sahabat sekalian? Ketika kita sudah melakukan hal-hal yang memang itu awal mulanya menjadikan suatu keterpaksaan yang dilakukan, ya. Misalkan kayak contoh, kita melakukan sholat, awal mulanya kita aduh berat, anak kecil juga mungkin sama, ya, yang dewasa juga sama, atau mungkin yang remaja juga sama. Ketika kita melakukan awal mulanya berat sekali, kita bangun subuh itu Masya Allah, duhur itu enak-enaknya mungkin lagi main, enak-enaknya mungkin lagi kegiatan, asar apalagi lagi mungkin kondisinya lagi tanggung-tanggungnya kita bekerja, tanggung-tanggungnya kita melakukan aktivitas. Dan mungkin maghrib juga sama, lagi seger-segernya baru mungkin mandi, kumpul-kumpul dengan keluarga. Isya juga hal yang sama seperti itu. Tapi ketika kita memang melakukannya, ya, kita lakukan sholat itu awal mulanya karena 3 hal bisa, ya, bisa, nggak bisa, harus bisa. Awal mulanya mungkin kita harus dipaksakan untuk melakukan suatu kegiatan, ya, bisa, nggak bisa, harus bisa bangun subuh, harus bisa sholat duhur tepat waktu, harus bisa sholat asar. Di dalam mungkin banyaknya kegiatan kita harus hentikan dulu. Di saat pas lagi maghrib juga sama seperti itu. Isya juga sama. Dengan adanya kita membiasakan dari awal mulanya yang terpaksa, bisa karena terpaksa, atau bisa, nggak bisa, harus bisa. Ada yang keduanya yaitu bisa karena terbiasa. Kita sering melakukan, maka dia akan terbiasa, sahabat. Nah, dengan terbiasa seperti itu, kita jadi semakin mengerti tentang ilmunya. Ilmu tentang sholat, kewajibannya sholat, apa saja yang memang rukunnya sholat, apa aja yang berhubungan dengan sholat. Ya. Dengan kita melakukan seperti itu, bisa 3 hal tadi. Bisa nggak bisa? Bisa karena terbiasa. Yang ketiganya yaitu bisa karena tahu ilmunya. Kita akan semakin melakukannya dengan baik. Kita semakin melakukannya dengan khusyuk, atau kita fokus benar-benar. Kita melakukannya dengan sempurna, ya. Nah, tips menjalankan sholat 5 waktu salah satunya itu bisa nggak bisa, harus bisa. Bisa karena terbiasa, bisa karena tahu ilmunya. Dengan demikian kita akan melakukan segala sesuatunya itu lama-kelamaan jadi terbiasa dan kita jadi mengerti ilmunya. Para sahabat sekalian, dimanapun Anda berada, selain itu juga untuk kita benar-benar melakukannya insya Allah dengan khusyuk, ya. Nomor pertama yang harus kita ingat adalah pertama, rasa syukur kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, dengan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kita melakukan sholat, insya Allah kita bisa khusyuk, bisa kita benar-benar melakukannya dengan sempurna, dengan baik. Karena apa? Kita benar-benar takut
macam-macam, takut kematian, ya, takut mungkin umur kita nggak sampai hari besok dan sebagainya. Itu hal-hal seperti itulah yang menimbulkan rasa-rasa untuk benar-benar ini melakukan saya sholat terakhir, ini melakukan sholat wajiban saya yang terakhir, maka sholat itu insya Allah akan benar-benar kita khusyuk, ya. Dan para sahabat sekalian dimanapun Anda berada, ya, nomor satu tadi bisa nggak bisa dan sebagainya, yang keduanya tadi kita rasa syukur yang menimbulkan kita tujuan benar-benar untuk melakukannya, rasa ketakutan terhadap Allah dan sebagainya. Nah, itu akan menimbulkan rasa untuk menjalankan sholat itu benar-benar kita berusaha semaksimal mungkin. Terus diupayakan para sahabat, jangan terlalu menunda-nunda di waktu sholat. Karena apa? Setiap kali kita, walaupun katakanlah kita menunda, wah nantilah 15 menit lagi, 10 menit lagi, 20 menit lagi, 30 menit lagi, dan sebagainya. Dengan adanya seringnya kita menunda-nunda waktu tersebut, maka berdampak kepada apa? Seluruh kehidupan kita juga pastinya akan tertunda-tunda. Ya, oleh karena itu dengan adanya kita tepat waktu, disiplin waktu dan sebagainya, ya, itu insya Allah segala sesuatu, baik mungkin kehidupan, pekerjaan, mungkin jodoh, mungkin karir, mungkin apa, itu akan dampak positif insya Allah. Nah, oleh karena itu dibiasakan ketika memang kita di hari-hari tertentu, ya, kita melakukan sholat hanya sebatas penggugur dosa, ya, dan kita berusaha untuk nyantai, menunda-nunda waktu, biasanya identik itu berdampak pada kehidupan kita. Oleh karena itu, kalau kita memang benar-benar melakukan sholat yang baik, insya Allah kehidupan kita, materi kita akan dicukupkan. Permasalahan kita akan diberikan solusi yang terbaik oleh Allah. Dan sebaliknya, ketika kita memang menyepelekan waktu itu, ya, waktu-waktu di saat pas lagi sholat, maka identik para sahabat, seluruh permasalahan keduniawian juga akan bermasalah, ya. Terus selanjutnya yaitu lakukan secara bertahap agar menjadi kebiasaan, yang tadi saya sudah sampaikan, bertahap step by step, ya. Itu dari bisa menjadi terbiasa, terus yang berikutnya adalah menjadi tahu ilmunya, tahu dasar-dasarnya. Dengan seperti itu kita semakin mantap melakukannya. Itu seperti itu. Nah, yang berikutnya adalah sholat lebih penting dari segalanya. Masya Allah. Ketika kita memang berpikiran pola pikir yang seperti itu, ya, kita insya Allah di saat pas lagi kita melakukan apapun juga ada kumandang adzan, itu panggilan dari Allah. Karena apa? Kita sudah mulai dari semenjak lahirnya kita sudah dikumandangkan adzan. Di saat pas kehidupan kita diingatkan dengan kumandang adzan. Kita dipanggil oleh Allah untuk apa? Untuk kita melakukan sholat. Di akhir hayat pun sekalian, ya, kita pas lagi meninggal, para sahabat, kita juga sama diadzankan. Ya. Oleh karena itu, para sahabat sekalian dimanapun Anda berada, pentingnya sholat. Sholat itu benar-benar bisa merubah semuanya. Kalau kita benar-benar fokus, kita benar-benar melaksanakannya dengan baik, insya Allah kehidupan kita juga akan baik. Di saat bekerja pun kita mengalami disiplin waktu yang sangat luar biasa. Karena terbiasa. Sholat subuh jam sekian, duhur jam sekian, asar jam sekian, maghrib jam sekian, isya jam sekian. Dengan seperti itu para sahabat sekalian, kita dibelajar secara langsung, dipelajarin oleh Allah Subhanahu wa taala berupa apa? Kedisiplinan.
Oleh karena itu pentingnya sholat ya, itu semata-mata untuk diri kita sendiri. Karena apa? Suatu saat nanti di kemudian hari ketika kita meninggal, yang ditanyakan bukan rumahnya ada berapa, mobilnya ada berapa, merek apa, hartanya ada berapa, dan sebagainya. Banyak hal yang memang mungkin sifatnya keduniawian, tapi apa? Itu tidak pernah ditanyain. Mungkin pertanggungjawabannya pasti akan ditanyakan, tapi untuk sholat itu pertanyaan di awal. Oleh karena itu, tingkatkan kita sholat kita, tingkatkan kita benar-benar untuk melakukannya dengan disiplin waktu. Insya Allah kita akan selalu dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Sang Maha Pencipta. Mungkin itu saja dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu.